Apa kata Wahabi? Wahabi itu, kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda dan belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, lebarnya ke samping 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Dan akidah ini mirip akidahnya Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Bedanya, beda usia. Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang yang sering memfitnah, menyudutkan, merendahkan ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun yang mereka gelari Wahabi, tidak lain dan tidak bukan zaman rahmatullah si Idrus Ramli ini. Hadakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya petunjuk ila siratillah al-mustaqim. Di mana baru-baru ini viral atau beredar potongan videonya yang mengatakan bahwasanya Wahabi Salafi menyembah Tuhan yang sosoknya seperti manusia, dan apa yang disembah Wahabi sama dengan yang disembah oleh Yahudi. Maka kita teringat kemarin dengan perkataan si Da'i Razi Hashim ini, yang termasuk aswaja tanda kutip, yang sekarang bersama dengan Idrus Ramli. Maka demikianlah zaman rahmatullah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dhalalah senantiasa berkumpul dengan ahlul dhalalah yang lainnya, ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan ta'bir orang Arab, at-tuyur ala ashkaliha taqa'a, bahwasanya burung itu akan senantiasa berkelompok, bertengkar dengan yang sejenisnya. Burung merpati dengan burung merpati, burung rajawali dengan burung rajawali, burung cendrawasih dengan burung cendrawasih, burung kakatua dengan burung kakatua. Maka kita tidak pernah melihat burung gagap bertengkar bersama dengan burung pipit, atau burung elang bertengkar bersama dengan burung merpati. Maka ahlul bid'ah akan berjalan bersama dengan ahlul bid'ah, ahlul haq, maka dia akan bersama dengan ahlul haq. Maka apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli di zaman rahmatullah, maka ini adalah merupakan kebohongan, kedustaan, dan merupakan sebuah tuduhan yang sangat keji terhadap ahli sunnah wal jamaah. Di mana dalam video tersebut Idrus Ramli melakukan dua kebohongan. Maka ini tidak main-main zaman rahmatullah. Seseorang itu apabila sudah terbiasa dengan kebohongan, maka dia akan menutup kebohongan tersebut, yang satu kebohongan itu, dengan kebohongan yang kedua, dan begitu seterusnya. Kebohongan yang pertama zaman rahmatullah adalah bahwasanya Idrus Ramli melakukan pembohongan publik. Melakukan pembohongan publik dengan mengatakan demikian. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah adalah Idrus Ramli dalam kutipan videonya hanya mengatakan di dalam kitabnya tanpa menyebutkan secara spesifikasi judul kitab yang dia maksudkan. Dan di mana dia tuduh Wahabi menyembah sosok Tuhan seperti manusia, seorang pemuda umuran 30 tahun. Maka dia melakukan pembohongan secara ilmiah. Pembohongan secara ilmiah, secara fakta, secara data. Di mana orang-orang yang berdusta melakukan sebuah kedustaan, sebuah kebohongan tanpa bisa mendatangkan data dan fakta, maka dia adalah kadzab, seorang pendusta. Yang di mana kedustaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan kedustaan dan kebohongan yang disampaikan oleh Idrus Ramli di zaman rahmatullah, maka perlu kita perhatikan bahwasanya innal kadhiba huwa ra'sul khataya. Sesungguhnya orang yang suka berbohong, sifat suka berbohong, akhlak suka berbohong zaman rahmatullah, atau kebohongan, suka berbohong, berdusta, dia adalah merupakan pondasi kerusakan, lahirnya demi kerusakan. Ra'sul khataya, dia adalah merupakan kepalanya, induknya kesalahan demi kesalahan. Di mana tidaklah seseorang itu suka berbohong kecuali dari kebohongan itu akan lahir kesalahan demi kesalahan. Di mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian dari suka berbohong, suka berdusta.
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Coba perhatikan jemaah rahmatullah. Sebab suka berbohong ini akan mengarahkan seseorang itu untuk berbuat al-fujur, banyak kejelekan dan keburukan dan perbuatan hina. Dari awal kebohongan, maka orang akan satu demi satu kejahatan, kehinaan yang dia akan lakukan, dari kedustaan yang dia lakukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan hina, perbuatan buruk, perbuatan maksiat dan dosa dari kebohongan yang pertama yang dia lakukan, maka itu akan membawanya, menggirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul abdu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan tidaklah seseorang itu senantiasa berdusta, sengaja berdusta. Jadi dia sengaja berdusta jemaah rahmatullah. Melakukan kebohongan publik dan melakukan kebohongan secara ilmiah. Tidak bisa mendatangkan hujah, tidak bisa mendatangkan di mana kitab buku yang menjelaskan Wahabi Salafi itu menyembah sosok seperti manusia. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah merupakan kebohongan, kedustaan secara publik dan kebohongan secara ilmiah, karena Idrus Slabi tidak bisa mendatangkan data dan fakta, dalil yang sahih di kitab-kitab Salafi mana yang menyebutkan hal tersebut. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya sebagai pendusta. Naudzubillahi min dzalik. Rawahu al-Bukhari Muslim. Adapun yang dimaksud dengan kedustaan, kebohongan jamaah rahmatullah adalah ikhbaru bisyai' ala khilafi ma huwa alaih, yaitu menyampaikan, menginformasikan, menyebarkan sebuah berita yang tidak sebagaimana mestinya. Dan itulah yang dilakukan oleh sang Idrus Ramli hadahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk. Di mana jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, kebohongan demi kebohongan itulah yang terus dilakukan oleh Idrus Ramli. Sampai mungkin naudzubillahi min dzalik kita melihat sering melakukan kedustaan, pembohongan publik, pembohongan ilmiah dengan tujuan agar manusia membenci dakwah salafiyah yang mereka tuduh Wahabi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya di atas agama yang al-haq ini, di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kedustaan ini jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Dan ada pun yang dilakukan oleh Idrus Ramli, begitu pula dengan kawannya, sahibnya Ar-Razi Hashim ini, adalah diantara merupakan dusta secara kalam, secara ucapan. Sebab ada juga dusta secara perbuatan. Dan orang yang senantiasa melakukan dusta secara lisan, secara ucapan, maka ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya sampai fatal, yang mungkin seseorang dia ada dalam dirinya sifat kemunafikan. Sebab Nabi SAW mengatakan, bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, ayatul munafik thalatha, bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Dan diantaranya adalah idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, walaupun dia ceramah, walaupun dia sementara berdakwah, maka dia menyampaikan perkara-perkara dusta yang tidak sebagaimana mestinya, yang tidak sebagaimana waqi'nya, yang tidak sebagaimana fakta dan datanya. Maka ini adalah merupakan sebuah kedustaan jamaah rahmatullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih berat kezalimannya dari orang yang berbicara tentang Allah secara dusta. Dan Idrus Ramli sementara berbicara tentang Allah secara dusta. Sebab ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun, mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli adalah merupakan sebuah kezaliman yang besar, merupakan sebuah dosa yang besar. Sebab dia berbicara tentang Allah dengan kezaliman, dengan berdusta. Bahasanya mengatakan bahasanya para salafi Wahabi ini menyembah sosok Tuhan seperti manusia yang berumuran 30 tahun dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan sebuah kezaliman, berbicara tentang Allah penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai penegasan dan hujah bagi si Idrus Ramli ini, dan sebagai membela dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dan nasihat buat kita semuanya, bahwasanya tidak akan pernah berkumpul sifat suka berbohong, sifat suka berdusta dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam, ada seseorang pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apakah ayakunal mu'min kadzaban? Apakah orang mukmin itu sifatnya suka berdusta? Maka qala la. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak. Seorang mukmin itu tidak terkumpul padanya sifat dusta, suka berbohong, suka menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan datanya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam juga mengiyakan bahasanya sifat mukmin itu ada yang bakhil, ada yang jabanan, pengecut. Namun Nabi SAW menafikan sifat suka berdusta tidak akan mungkin dimiliki oleh seorang yang beriman. Maka jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala,
Nabi menyebutkan di antara sifat munafik itu, di antaranya adalah idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, bahkan berdakwah, bahkan menyampaikan ceramah, maka di antara sifat yang besar, di antara sifat kemunafikan adalah suka berdusta. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, tidak ada satupun di antara manusia yang suka berdusta, yang suka berbohong, kecuali dia adalah orang rendahan. Kecuali dia adalah orang yang tidak dianggap, kecuali orang yang asagir, orang rendahan, orang yang tidak memiliki kemuliaan, orang yang dipandang sebelah mata, itulah pendusta. Sehingga pepatah mengatakan, la yukadzibul mar'u illa min muhanatihi. Tidaklah seseorang itu berbuat dusta, suka berbohong, senantiasa suka berdusta, berbohong, menyampaikan fakta data yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, kecuali dia adalah merupakan orang yang hina, orang yang keji. Au fi'luhu au fa'alahu su' au min qillatil adab. Atau dia adalah merupakan di antara orang yang suka berbuat keburukan, kejelekan, dan orang yang merupakan di antara orang yang tidak memiliki adab. Maka demi Allah, jamaah rahmatullah, kita mempersaksikan orang ini seperti itu keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah dan memperbaiki keadaannya dan memperbaiki keadaan kita semua. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Li an yad'ani as-sidqu ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib." Seseorang itu merendahkan aku karena aku berkata jujur, karena aku berbuat jujur, itu lebih baik lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada seseorang itu mengangkatku dengan kedustaan, kebohongan yang dia ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan kita tantang Idrus Ramli di kitab mana yang menyebutkan apa yang dia katakan, dan kalau tidak, ini adalah merupakan sebuah kedustaan, sebuah kebohongan publik dan kebohongan secara ilmiah. Barakallah.